Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulin Cilmai. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi PJKR NPM 211 06 31070135. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada di artrose dapat bagi menjadi 6. Nah, pertama sendi geser atau bleeding joints arthrodia. Nah, kemungkinan gerakan ini gerakan pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Contohnya adalah intercarpia, yaitu persendian antara tulang-tulang tapak tangan, dan intertarsale, yaitu persendian antara tulang-tulang tapak kaki. Kemudian yang kedua, sendi ensel atau gimlimus inlet. Nah, struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerakan pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada asporosumbu aksis yang melintang. Contohnya adalah cubiti, fleksi, dan ekstensi. Kemudian yang ketiga, sendi kondiloid. Nah, pada sendi ini struktur ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bonggol besar, nah sebagai caput artikularnya, dan yang satu lagi merupakan cengung agak dalam sebagai fossa artikularnya. Nah, gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Nah, contohnya adalah radiocarpale, nah, atau sendi pangkal tangan. Nah, talcortalis ankle atau sendi pangkal kaki. Kemudian yang keempat, sendi pelana atau selaris sendle. Sendi ini hampir serupa dengan sendi kondiloid, tapi sedikit berbeda mengenai strukturnya. Kemungkinan bergeraknya sama dengan sendi kondiloid, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dengan tulang-tulang pergelangan tangan. Nah, sendi ini disebut metacarpale, carpometacarpale of the joints. Nah, yang kelima, sendi putar atau trochoidea pivot. Nah, pada sendi ini gerakannya seolah-olah memutari sebuah prosumbu, tetapi gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. Nah, gerakan ini disebut berpilih atau berpilih. Contohnya adalah atlenato occipitalis, yaitu persendian antara os pluma vertebra cervicalis ke-1. Nah, dengan os occipitalis, nah tulang belakang. Nah, yang keenam,
sendi peluru atau uh, Kitilica globoidea and the socket joints. Nah, sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diartrose. Gerakan diartrose gerakan-gerakannya melalui banyak sumbu yang terpusat pada sendi itu. Namanya telah menggambarkan arsitektur tersebut. Sendi ini yang dibentuk oleh ujung tulang panjang yang bulat yang bulat seperti bola yang kemudian masuk ke dalam uh, mangkuk sendi yang menyerupai mangkuk cawan. Nah, gerakan yang dapat dilakukan sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, dan sirkumduksi. Contohnya adalah Chokes-de hip and then humeric. Nah, berikut juga saya akan menjelaskan tentang kemungkinan gerakan pada diartrose. Pada dasarnya gerakan-gerakan pada diartrose dikelompokkan ke dalam 3. Nah, kelompok gerakannya yaitu satu, gerakan menggeser gliding movement. Nah, movement gerakan ini sederhana sekali. Sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya gerakan menggeser pada intercarpia dan intertarsale. Nah, kemudian yang kedua, gerakan menyudut atau angular movement. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Cuma 3 aja. Nah, yang pertama fleksi. Nah, fleksi adalah memperkecil sudut antara 2 tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya adalah gerakan fleksi pada sendi siku, yaitu mendekatkan atau memperkecil sudut yang lengan bawah dengan lengan atas. Nah, gerakan fleksi pada sendi antara jari-jari tangan dan kaki. Nah, kemudian berikutnya ekstensi. Yang berikutnya ekstensi. Nah, ekstensi adalah meluruskan, memperbesar sudut antara 2 tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya adalah seperti gerakan ekstensi pada sendi siku, yaitu meluruskan sudut antara lengan bawah dengan lengan atas. Nah, gerakan ekstensi pada sendi sudut yaitu meluruskan, memperbesar sudut antara tungkai bawah dengan tungkai atas paha. Pada orang-orang tertentu ada yang mempunyai siku yang lentik. Keadaan sendi siku ini waktu ekstensi berlebihan biasanya untuk cabang olahraga tertentu. Orang yang mempunyai siku ini sulit untuk menguasai teknik tentu, misalnya pada panahan akan mendapatkan kesulitan pada waktu menarik dan menahan musuh.
Kemudian yang ketiga abduksi. Nah, abduksi ialah gerakan ke samping menjauhi garis tubuh. Garis tubuh contohnya gerakan ini misalnya mengangkat lengan atau tungkai ke samping menjauhi tubuh. Aduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati garis dengan tubuh. Contohnya gerakan ini adalah menarik tungkai dari posisi abduksi ke arah tengah atau mendekati tungkai yang satu lagi. Kemudian berikutnya yang ketiga gerakan berputar atau rotasi. Nah, gerakan berputar ialah gerakan mengelilingi poros sumbu secara penuh. Pada gerakan ini tulang berputar mengelilingi poros gerakan atau gerakan. Apabila gerakan berputar ini kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut berpilih torsion. Gerakan pronasi dan supinasi termasuk gerakan berpilih torsi. Macam-macam gerakan berputar rotasi. Nah, A. Endorotation atau B. Exorotasi. Nah, yang pertama pronasi. Nah, pronasi ialah gerakan mengguling atau memilingkan dengan lengan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Nah, supinasi adalah gerakan menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Nah, kemudian yang ketiga sirkumduksi. Nah, sirkumduksi adalah gerakan seperti membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Nah, gerakan ini merupakan gabungan antara gerakan menyudut dan berputar. Gerakan ini biasanya terjadi pada sendi peluru. Contohnya gerakan ini misalnya pada sendi bahu. Sendi bahu, posisi lengan dalam keadaan antefleksi. Kemudian memandang putar lengan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.